Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobatkom, selamat siang, salam sejahtera untuk Sobatkom yang ada di rumah. Kembali dalam segmen Parlementaria, persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Diswe nomor 1 Kaltim. Bersama saya Vika Ravenska pada hari ini tentunya akan menemani siang Sobatkom melalui Instagram Diskominfo Kaltim dan Facebook fanpage Diswe nomor 1 Kaltim. Hadir setiap Senin jam 2 siang, Parlementaria akan mengajak nih Sobatkom semua untuk mengenal lebih dekat tugas fungsi, program kerja, serta sosok para Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Nah, langsung saja nih Sobatkom ya telah hadir bersama Vika Ravenska di rumah Diswe pada hari ini, yaitu Bapak Haji Denny Hakim Anwar SH selaku Sekretaris Komisi 4 DPRD Samarinda. Halo Pak, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Seger Bapak pada hari ini. Kayaknya tadi bisik-bisik habis ada kegiatan lomba nih Pak ya. Alhamdulillah untuk memperingati 17 Agustus kami di Sekretariat Dewan juga mengadakan kegiatan lomba. Ya alhamdulillah tadi ikut juga. Nah, ya, lomba apa nih Pak? Boleh cerita dong? Banyak sekali tadi ya. Salah satunya adalah sama lomba tradisional, ada lomba makan kerupuk, ada lomba bakiak, ada lomba joget balon dan lain sebagainya. Menarik. Kemudian mungkin nyempil sedikit nih Pak ya ke masih dalam suasana 17 Agustus. Apa momen atau perasaan yang dirasakan di kemerdekaan pada tahun ini Pak? Yang pasti kan kita tidak boleh lupa dengan jasa para pejuang kita yang telah berkorban untuk jiwa raganya untuk kemerdekaan ini. Nah, kitalah saat ini yang mengisi dengan kegiatan positif, kegiatan-kegiatan yang membangun dan juga memajukan khususnya di Kota Samarinda. Nah, banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan oleh anak muda dan juga generasi yang akan datang. Ya, itu semua adalah berawal dari semangat juang kemerdekaan, jangan pernah padam. Itu aja kuncinya. Jadi semangat dulu yang penting Semangat Pak dulu ya. yang paling utama. Nah, ini dari permainan, perlombaan itu mengasah dan juga mengatur nih kemudian semangat-semangat yang mungkin sempat hilang nih Pak zaman pandemi Pak ya. Betul. Kita hampir 3 tahun dihantam oleh pandemi yang itu luar biasa efeknya. Baik segala efek ekonomi, efek global dan selain sebagainya lah. Nah, saat ini alhamdulillah kita sudah bisa mengadakan kegiatan-kegiatan lomba dan itu juga artinya memberikan semangat lagi kepada generasi muda nih. Ayo lebih berkreasi lagi, inovasi lagi untuk menyongsong masa depan lebih baik. Wah, the best ya pokoknya. Ini permukaan yang membara nih dan bersemangat tentunya ya. Tapi tentunya Sobatkom juga ingin tahu nih Pak, mungkin lebih mengenal sosok dari Pak Denny sendiri nih. Kalau boleh cerita sedikit dari mana sih seorang Denny Hakim Anwar ini? Baik, jadi itu saya ini kebetulan terlahir dari keluarga yang politisi juga sebetulnya. Saya itu hidup di keluarga politisi yang kebetulan orang tua saya dulu adalah politisi di anggota Dewan Kota juga di periode 1992 sampai 1997 dan kemudian naik ke provinsi di 1997 sampai ke 1999. Itu adalah dari Partai Persatuan Pembangunan. Kebetulan orang tua saya nama beliau adalah Haji Kaspulo Anwar SHMSC. Nah, kebetulan beliau adalah salah satu tokoh P3 di Kalimantan Timur yang dulu mungkin di zaman Orde Baru saat itu kan. Nah, saya itu sejak kecil sudah ikut kemana-mana, artinya ikut waktu kampanye, ikut kegiatan pemasangan bendera, ikut kegiatan kampanye akbar saat itu. Itu zaman partai masih 3 saat itu kan. Nah, mungkin karena ada darah politik itu tadilah yang akhirnya menurun kepada saya 4 bersaudara, kebetulan saya nomor 2. Nah, sayalah yang mewarisi jiwa politik itu tadi kebetulan Mbak. Walaupun sebetulnya saya ketika orang tua saya duduk menjadi anggota dewan, saya tidak mendapatkan fasilitas itu. Kenapa? Karena saya merantau ke Jogja. Saya itu 93 itu udah berangkat ke Jogja, hidup sekolah di pondok pesantren saat itu sampai 98. Kemudian saya sempat balik karena setelah kejadian reformasi saat itu. Kita ikut tuh saat itu kegiatan reformasi 98. Kemudian saya kena sakit, akhirnya saya balik. Artinya sempat 1 tahun saya melanjutkan sekolah di SMA Negeri 2 saat itu. Nah, setelah lulus SMA Negeri 2, saya balik lagi tuh ke Jogja lagi. Sampai akhirnya lulus dan wisuda di Jogja lagi. Jadi Jogja itu adalah kota kedua bagi saya. Kota kedua ya, rumah kedua nih dari Pak Denny ya. Tapi menarik Pak kemudian bahwa tidak banyak juga anak-anak yang lahir dari keluarga politikus akhirnya memutuskan untuk nyemplung nih gitu. Apa pada saat itu yang dirasakan Pak? Apa ketertarikan yang muncul? Jadi sebetulnya awal saya ikut politik itu kan tahun ketika 2009 itu, tapi posisi saya
dimasukkan sebagai caleg di Kabupaten Pasir. Karena kebetulan saya punya job site di sana. Nah, saya ada kegiatan kerja di sana, dimasukkan di sana, tapi saya tidak jalan karena saat itu hanya sekedar nama saja nih saat itu kan. Nah, ketika saya balik 2014, saya ikut di sini di Samarinda dengan partai lama, Partai Persatuan Pembangunan P3. Nah, di situ saya mulai belajar, artinya mulai fight. Kenapa? Karena saya ingin ada orang saya tinggal di Kelurahan Silili kebetulan, di kampung saya itu yang bisa membawa aspirasi masyarakat kami nih. Nah, mungkin saat itu ketika 2014 saya maju, mungkin belum izin Allah, belum restunya, belum ridhonya, saya belum duduk saat itu. Nah, ketika 2019 saya mencoba lagi tuh. Nah, alhamdulillah dengan ketertarikan saya melihat seorang Prabowo Subianto, beliau adalah luar biasa, the founder Bapak bangsa lah saat ini yang saya anggap. Nah, disitulah saya tertarik untuk masuk ke Partai Gerindra dan alhamdulillah berjuang dan diberikan kepercayaan juga saat ini untuk bisa duduk di DPRD Kota Samarinda. Oke, ternyata udah pernah sebelumnya Sudah, Pak ya, cuman kemudian sudah. gagal. Nah, kemudian kenapa nih Bapak nggak putus asa nih gitu? Kan kadang-kadang ada nih banyak sekali politikus ataupun para anggota yang mencalonkan diri kemudian sudahlah tidak usah melanjutkan. Jadi alhamdulillah itu tadi yang saya bilang bahwa pengalaman itu mengajarkan saya bahwa kita boleh jatuh 5 kali tapi harus bangkit ke 6 kali. Masya Jadi Allah. ya sama, ada juga pepatah Arab mengatakan wala ta'yasu, jangan pernah berputus asa gitu loh. Jangan pernah putus asa apapun kondisinya, insya Allah suatu kesuksesan adalah keberhasilan tertunda kan. Nah, mungkin ketika 2014 belum, tapi di 2019 kita diberikan itu tadi kan kesempatan. Karena bagaimanapun memang karena saya tuh mungkin hampir 11 tahun menghabiskan waktu di Jogja itu terinfluence juga, artinya terinfluence dengan suasana Jogja yang bahwa tidak ada kata putus asa sebetulnya di dalam kamus hidup saya ini. Karena karena kita hidup di merantau dan itu multi etnis, multi suku dan lain sebagainya, dan itu artinya melatih jiwa komunikasi kita. Jadi bisa komunikatif dengan siapa saja. Itulah kunci. Alhamdulillah ya dengan perjuangan yang luar biasa, dorongan yang doa juga orang tua, ridho Allah Ta'ala juga, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa mengabdi saat ini. Oke, visi misinya Pak, pada saat itu apa yang dibawa oleh seorang Denny ini untuk berkenalan dengan masyarakat Samarinda? Yang pasti kan saat itu kita ingin bahwa yang utama adalah pasti ingin daerah kita dulu kita perjuangkan untuk baik segi hal baik pembangunan, baik pendidikan maupun sosialnya. Karena bagaimanapun Kelurahan Silili kalau boleh saya sebut itu masuk dalam IDT, artinya daerah tertinggal saat itu. Nah, saya menganggap bahwa ketidakadaan keterwakilan saat itu sehingga tidak bisa memperjuangkan itu. Nah, alhamdulillah saya berawal dari situ tadi, masyarakat di kampung saya memintalah kepada saya, artinya mendorong saya kalau bisa mewakili daripada Kelurahan Silili untuk bisa maju. Karena bagi saya, Mbak, kalau kita diberikan support itu lebih mudah daripada kita mencari support. Betul. Kenapa? Karena ketika kita diberikan amanah, itu kita udah punya kekuatan yang luar biasa. Artinya di belakang kita ini masyarakat setempat udah sangat mendukung sekali kepada kita. Berbeda sekali ketika kita datang mencari dukungan. Nah, alhamdulillah juga alhamdulillah nama baik orang tua juga bagus di kampung, itu juga membawa saya akhirnya mencoba. Artinya mengkomunikasikan kepada masyarakat setempat bagaimana apakah saya diberikan amanah untuk bisa maju, dan alhamdulillah masyarakat setempat memberikanlah amanah dan suaranya ketika tahun 2019 itu tadi. Ya alhamdulillah akhirnya bisa duduk di DPRD saat ini. Wah, luar biasa ya. Itu tapi menarik kemudian melihat bagaimana kemudian tantangan yang muncul nih. Maksudnya kayak pasti ada reaksi-reaksi yang berbeda nih. Di samping yang mendukung pasti ada juga yang mungkin menolak atau tidak. Itu apa yang adakah? Pastinya kita hidup itu nggak ada yang pro semua, ada kontra juga. Dan pastinya saya pegang prinsip bahwa baiklah kepada siapa saja. Karena apa, buah kebaikan itu kita nggak tahu kapan datangnya. Dan mungkin ketika saat ini kita belum dapat buahnya, mungkin nanti suatu waktu kita akan dapat. Karena prinsip saya hidup tuh kita tidak apa-apa dizolimi, tapi yang penting kita harus selalu baik kepada siapa saja. Karena itu tadi Mbak, prinsip politik saya, kita politik santun saja, lurus saja, kita nggak usah belok-belok. Yang penting kita yakin bahwa apa yang kita perjuangkan adalah untuk kemaslahatan warga. Itu saja yang paling utama. Oke, luar biasa. Mungkin ini juga muncul yang tadi Pak Denny bilang, ada nilai-nilai yang kemudian didapatkan semasa muda di Yogyakarta, kuliah gitu. Nah, boleh cerita sedikit Pak, Denny muda waktu di Yogyakarta seperti apa sih aktivitasnya gitu? Kalau cerita Jogja itu nggak ada habisnya. Itu penuh pastinya penuh drama lah. Karena apa, itu kan ada istilah bahwa
hujan di Jogja berbeda dengan hujan di Waduh, di baru tempat denger lain. nih. Iya. Karena Gimana tuh? hujan itu isinya rindu dan kangen pastinya. Wah, Nah, itulah makanya saya bilang tadi. Oke. Satu lagi, Oke, istrinya adalah mantan yang terlupakan. Jadi makanya saya bilang tadi kalau cerita Jogja itu banyak sekali. Saya kira banyak deh anak-anak yang dulunya sempat merasakan kuliah atau sekolah dari jauh dari orang tuanya pasti punya kesan yang mendalam. Nah, begitupun yang saya alami ketika saya waktu itu lulus SD loh. Saat itu Mbak lulus SD dengan usia 11-12 tahun, langsung saya merantau. Dan itu saya dulu nyangka Jogja itu dekat sekali masih sama Samarinda kan. Ah, Jogja paling masih dekat sama Balikpapan atau sama ini. Ternyata Jogja itu keluar jauh, keluar pulau kan, ke Pulau Jawa. Nah, saat itu kita masih pakai akomodasinya masih kapal laut. Itu belum ada pesawat, maksudnya yang ada sudah tapi kita waktu itu tidak naik itu kan. Nah, ketika awal-awal itu kita merasakan juga kesedihan. Kenapa? Karena ketika kita datang ke sana, masuk ke pondok pesantren, hidup di asrama, otomatis tidak ada siapapun. Artinya tidak ada keluarga yang mendampingi, orang tua apalagi kan. Nah, ketika pulangnya orang tua di situ kan merasakan kesedihan. Oh, seperti ini kita itu dilatih untuk mandiri seperti nah, tapi dari itulah nilai itu tumbuh gitu loh. Artinya jiwa saya akhirnya menemukan jalan karena apa? Di masa-masa transisi itu adalah ketika waktu lulus SD masuk ke SMP dan ke SMA itu pencarian jati diri yang paling utama. Nah, ketika saya itu alhamdulillah karena saya di pondok pesantren dibekali dengan ilmu agama, mempunyai kepribadian yang kuat, akhirnya berlatih mandiri dan itulah akhirnya melatih kita. Artinya saat ini kita udah biasa, artinya menjalani namanya hidup itu pasang surut, ada di bawah, ada di atas, dan ketika menjalani hidup susah pun sudah kita lewatin. Karena saat itu cerita aja Mbak, kita di asrama tuh pasti makannya nggak senyaman ketika makan di rumah. Kita cerita aja, saya di asrama itu makan 1 bulan aja, itu hanya 1 kali pakai lauk ayam. Sisanya hanya tempe dan tahu, itu saja setiap hari. Dirasakan pada Iya, saat itu kita jalanin dan kita itu paling seneng ya tadi ketika awal bulan mendapatkan wesel. Saat itu masih wesel, Mbak. Nggak ada pakai ini kan. Nah, ketika dapat wesel, kita udah senang sekali dapat wesel. Tapi ya tadi ketika saat itu memang orang tua saya juga melatih saya supaya saya bisa hidup mandiri dan lebih bijaksana di dalam mengelola keuangan. Saya nggak diberikan fasilitas nyaman juga karena saya hidup di asrama. Saya dikasih nilai wesel itu sama dengan anak-anak yang lain. Artinya saat itu kita bayar asrama itu dan uang sekolah itu hanya 50.000 kan. Nah, udah kita hanya diberikan 10.000 jadi 60.000 saja. Nah, sisa 10.000 itulah yang kita manfaatkan untuk bisa bertahan hidup selama 1 bulan. Walaupun kadang kita mendapat kiriman paket, habis itu teman-teman juga, ya biasalah kalau cerita hidup asrama panjang tuh Pak. Karena bagaimanapun kehidupan di asrama tuh luar biasa loh. Kita dari bangun tidur sampai tidur lagi bersama. Nah, alhamdulillah saat ini ketika saya ketemu teman-teman lagi yang dulu tinggal sama-sama satu asrama, itu kehangatannya luar biasa. Kenapa? Persaudaraan kita tuh sangat kuat sekali. Jadi kalau saya melakukan perjalanan dinas ke kota mana saja, saya tidak pernah tidak punya teman. Iya, betul. Pasti ketika saya mau datang ke sana, teman saya telepon dan dia langsung sudah menyambut, artinya menjemput saya. Artinya apa? Kita ini hidup sama-sama selama 5 tahun di pondok pesantren sampai 6 tahun itu luar biasa ikatan emosionalnya. Jadi alhamdulillah jiwa saling tolong menolong kita, saling membantu tuh lebih dahulu lah daripada yang lainnya. Malah kita suka mengingat kejadian-kejadian dulu yang lucu di asrama kan. Dulunya yang kita dulu misalnya nggak dekat, sekarang jadi lebih dekat sekali gitu loh. Itulah sedihnya. Jadi kalau cerita tentang masa muda tuh wah itu nggak bakal lepas dari kota Jogja lah pastinya. Karena terus terang aja saat itu ya kita tahu di kota Samarinda di tahun 93 itu masih zaman-zaman apa ya, zaman-zaman kenakalan remaja itu masih zaman-zaman perkelahian saat itu, perkelahian antar geng dan lain sebagainya. Itu saat itu kan. Nah, alhamdulillah juga ketika saat itu saya dikirim untuk ke Jogja menuntut ilmu. Alhamdulillah itu juga menginfluence saya. Jadi dengan kerasnya watak kita ketemu kota Jogja tuh jadinya halus. Ya kan? Karena kita tahu tuh orang Jogja itu yang selalu kulonun, selalu minta permisi ketika lewat. Nah, itulah akhirnya membentuk saya saat ini. Jadi ya kita lebih bisa menata segala sesuatu ketika menyampaikan sesuatu bisa lebih sopan. Kita ya itulah, itu pembelajaran hidup bagi saya tuh yang luar biasa. Artinya alhamdulillah ilmu yang saya dapat bukan hanya ilmu tekstual saja, ilmu agama dan pengetahuan lainnya, tapi ilmu hidup juga banyak saya dapat dari kota Jogja. Wah, ini ya mungkin ya Sobat Kom ya yang kemudian membuat Pak Denny
semakin bisa nih membaur Iya, bersama betul. masyarakat, karena memang nilai-nilai yang dibawa juga nilai-nilai baik dan kemudian tentunya ingin diberikan kepada Betul. masyarakat Samarinda tentunya Pak ya. Nah ini nanti menarik nih untuk bertanya juga pola pendekatan seorang Denny pada saat itu ke masyarakat seperti apa sih? Apakah langsung memang bertemu di lapangan atau ada cara tersendiri pada saat itu? Pastinya kita adalah tak kenal maka tak sayang. Oke, baik. Tak sayang maka tak cinta kan. Nah, kita pasti datang memperkenalkan diri dulu, silaturahmi. Karena bagi saya, Mbak, masalah memilih itu nomor sekian. Yang penting silaturahmi dulu. Betul. Karena sudah jelas tuh ayatnya menyatakan bahwa orang yang memperpanjang silaturahmi maka akan panjang umur kan. Nah, itulah akhirnya saya pakai. Artinya saya datang sosialisasi ya. Tadi mungkin istilah apa namanya belusukan itu udah kita jalankan sebetulnya Dari dari saat dulu kemarin-kemarin. ya. Kenapa? Karena itulah yang kita bangun, kedekatan emosional yang kita bangun. Ya terlepas masyarakat itu adalah menjalankan politiknya pragmatis dan sebagainya, pastinya masih banyak kok sebetulnya orang-orang yang memegang teguh yang tadi saya bilang bahwa kedekatan emosional itu lebih penting sebetulnya, karena bagaimanapun ketika dia dekat merasa nyaman dan bisa menyampaikan unek-uneknya itu lebih mudah sebetulnya ketimbang dia tidak kenal siapa calonnya, dia tidak kenal orangnya dari mana, tinggal di mana. Itu sebetulnya saya yakin masyarakat pun akan antipati terhadap hal seperti itu. Pasti dia akan kenal dulu siapa sih, ini siapa gitu loh, ini tinggal di mana, ini anaknya siapa, itu pasti yang paling utama. Mereka melihat bibit, bebet, dan bobotnya kan, itu pasti juga berlaku di dalam seorang caleg pastinya. Nah, alhamdulillah saat itu saya berawal dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang saya ikutin, terus itu kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, kita datang, kita mendengar, kita menyapa. Akhirnya masyarakat itu menjadi lebih kenal dengan kita. Betul. Oh ini sosoknya. Walaupun masa kecil saya banyak habiskan di Pulau Jawa, tapi ketika saya kembali, saya banyak aktif lagi di kegiatan kemasyarakatan, khususnya kegiatan keagamaan. Itulah yang akhirnya mendorong masyarakat itu bisa lebih dekat dengan kita. Itu sebetulnya. Luar biasa ya, ini privilege-nya nggak main-main nih, bukan masalah materi, tapi kemudian juga ada nilai-nilai yang dibawa dan akhirnya juga membuat seorang Denny mudah untuk dekat lagi setelah kembali dari sana untuk memberikan kebaikan nih untuk orang-orang sekitar di Selili Pak ya. Selili khususnya. Saya putra asli Selili nih kebetulan. Putra asli Selili, lahir di situ sampai sekarang pun ya, masih di betul, situ. sampai saat ini tetap cinta dengan Selili. Oke, kalau gitu Sobatkom, mungkin di sesi awal ini kita udah banyak mengenal profil dari seorang Pak Denny. Nanti di sesi kedua kita akan mengetahui lagi tugas yang sedang dijalankan oleh seorang Pak Denny di Komisi 4 tentunya. Masih di Parlementaria. Hai Sobatkom, kembali lagi di segmen kedua tentunya Parlementaria hari ini, yang tadi sudah banyak sekali kita berbincang tentang sosok seorang Haji Denny Hakim Anwar SH nih ya, Sekretaris Komisi 4 DPRD Samarinda. Menarik tadi sudah bercerita tentang nilai-nilai yang kemudian dibawa dari masa muda hingga akhirnya memilih terjun di dunia politik. Tapi agak ingin menilik sedikit nih Pak Denny, selain menjalani aktivitas dewan nih, hobinya apa sih sebenarnya Pak Denny nih? Kalau ditanya hobi pastinya suka olahraga. Wah, Saya sejak dulu suka sekali olahraga tuh. Dulu saya aktif malah main bola. Sepak bola itu ketika zaman di Jogja masuk di timnasnya mahasiswa Jogja Kalimantan lah, Kaltim. Habis itu di SMP-nya pun sama kita. Jadi hobinya itu memang sepak bola sejak dulu itu, sama musik. Dua itu. Anak Jogja pasti nggak lepas dari musik. Jadi itu ya refreshing seorang Pak Denny nih di tengah aktivitas yang luar biasa. Nah kemudian perlu untuk juga kita tahu perjalanan politik Pak Denny nih di Gerindra nih. Betul. Pada saat itu apa kemudian dari awal masuk di Gerindra, tantangan apa yang dirasakan pada saat itu? Yang pasti kan ketika kita bergabung di suatu tempat kita harus mengenal dulu situasi tempat itu tadi. Kita mesti memahami, bisa juga tahu apa sih visi misi daripada Partai Gerindra. Nah, ketika visi misi ini cocok dengan apa yang kita akan jalankan, otomatis nyaman, mudah. Kenapa? Karena kunci dari suatu hubungan itu adalah nyaman dulu. Kalau sudah nyaman itu pasti mudah untuk melakukan apa saja dengan bersama kan. Nah, ketika Gerindra itu dekat dengan rakyat, saya setuju tuh. Artinya Gerindra nggak boleh jauh dari rakyat. Nah, itu yang poin penting saya, bahwa ketika Gerindra berjuang dengan rakyat, saya dukung untuk itu. Makanya ketika slogan ini yang didengungkan bahwa Gerindra selalu setia bersama rakyat,
saya sangat senang sekali dengan itu. Makanya saya bergabunglah dengan Partai Gerindra ketika itu 2017-2018. Akhirnya saya mencobalah untuk masuk menjadi daftar calon sementaranya untuk Dapil 1. Alhamdulillah sampai DCT juga diberikan kemudahan. Akhirnya sampailah terjun di dalam Partai Gerindra saat ini. Dan saat ini menjabat sebagai Ketua PAC Samarinda Hilir saat ini. Samarinda Hilir, wah luar biasa ya. Ini apakah ada kemudian ini Pak berbeda partai dengan ayah pada saat dulu? Pastinya ketika 2019 waktu itu orang tua saya dipinang oleh Partai Kebangkitan Bangsa PKB untuk menjadi calon DPR RI nomor 1. Nah memang kita boleh berbeda partai intinya, tapi tetap hubungan ayah dan anak nggak hilang kan. Nah malah beliau itu adalah mentor saya yang luar biasa. Ketika saat itu beliau banyak mengarahkan saya, memberikan saya masukan bagaimana sih berpolitik dengan baik dan santun. Itu aja kuncinya. Artinya kita boleh dikasari atau dizolimi musuh, tapi kita tidak boleh membalas. Nah itu yang saya pegang teguh. Artinya ya mungkin kita dianggap mungkin tidak reaktif ketika kita diberikan suatu berita yang tidak bagus, tapi menurut saya itu suatu pembelajaran politik yang baik menurut saya. Karena apa? Ketika kita tetap tenang dan santun di tengah cibiran dan macam-macam, itu menunjukkan kita itu lebih kuat sebetulnya. Nah itu yang saya berhasil lewatin itu tadi. Artinya ketika apapun kita dijelekan atau apa, ketika kita tetap tenang, tetap ini, otomatis kita sudah menang gitu. Kuncinya seperti itu. Karena fokusnya tadi kembali ya Pak, betul, untuk masyarakat gitu itu ya. yang kita perjuangkan. Jadi mau rumahnya seperti apa, nilai yang dibawa juga tetap sama. Betul. Pun akhirnya juga bisa mengantarkan Pak Denny nih betul, untuk menjabat kemudian sebagai sekretaris di Komisi 4 DPRD Samarinda. Apa perasaannya pada saat itu Pak? Ditempatkan di Komisi 4 tuh. Pastinya kita sebagai kader itu ditempatkan di mana saja mesti siap. Itu tidak ada bahasa, apalagi betul. Pak Prabowo itu adalah seorang yang militer lah. Maksud kita itu jiwa militansinya luar biasa. Jadi kami kader di mana saja kita harus siap. Dan kita siap membawa kebaikan dimanapun kita. Nah, jadi itu prinsipnya ketika saya diminta oleh partai untuk duduk di Komisi 4, alhamdulillah menjadi sekretaris, saya siap jalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah saat ini kita banyaklah artinya melakukan pendekatan kepada masyarakat yang terkait dengan tupoksi kami di DPRD Kota Samarinda, khususnya di Komisi 4. Artinya kan di komisi kami itu banyak membidangi hal-hal seperti dinas pendidikan, kolega kita atau mitra kerja kita, ada dinas pendidikan, ada sosial, ada dinas tenaga kerja, ada DP2PA, ada DP2KB, ada Kemenak, dan juga kesejahteraan sosial lainnya lah yang masuk di dalam tupoksi kami di Komisi 4. Alhamdulillah ini kita jalani dengan penuh semangat dan penuh penghayatan lah pastinya kita, supaya masyarakat bisa menerima bahwa kita ini sosok wakil rakyat yang memang betul-betul mereka dambakan atau yang mereka inginkan, seperti itu. Yang tentunya bisa mengantarkan aspirasi-aspirasi dan juga keinginan dari masyarakat sendiri ya. Betul. Oke, kemudian untuk fokus Komisi 4 DPRD Samarinda saat ini Pak, sedang ada pembahasan apa atau ada? Ya, pastinya saat ini yang utama adalah kita ingin bahwa masalah pendidikan itu dirasakan semua kalangan dengan sama rata, tidak ada yang ini. Nah, kemarin terus terang saja kami ada beberapa waktu yang lalu berkunjung ke Desa Lokumbar di Kecamatan Sungai Kunjang. Nah itu dia sekolah SD-nya itu bangunannya meminjam bangunan bekas perusahaan lama, perusahaan kayu kan. Nah alhamdulillah beberapa hari yang lalu Pak Wali Kota dan tim seluruh OPD dilibatkan, dan kemudian ada juga dari Forkopimda dan TNI juga meninjau langsung ke sana dan melakukan insya Allah percepatan untuk pembangunan, baik pembangunan SD maupun fasilitas lainnya di Lokumbar. Alhamdulillah kemarin juga diskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan Pak Asli Nuryadin, beliau juga menyampaikan bahwa insya Allah pada ini di tahun 2024 kita bangunkan sekolah SD di sana. Mungkin nanti bisa dilengkapi dengan SMP-nya juga. Jadi yang utama saat ini mungkin di APBDP perubahan ini dilakukan adalah akses, artinya pembukaan akses kepada Desa Lokumbar itu supaya bisa mudah. Dan selama ini mungkin agak susah kita untuk akses ke sana, selain jalan yang terputus dan juga jalan yang kurang baik. Nah saat ini nanti ada juga gerakan kalau tidak salah TNI masuk desa, TMD, itu juga akan membuka jalan akses itu tadi. Dan juga dermaga nanti dari Dinas Perhubungan juga melakukan perbaikan dan pembangunan. Insya Allah akses ini akan terbuka. Jadi supaya
bahwa seluruh anak di Kota Samarinda berhak atas pendidikan. Itu yang Betul pertama. sekali ya. Dimanapun, di pelosok, di Betul. kota ya, semuanya berhak untuk mendapatkan pendidikan. Karena anak-anak ini nanti yang akan menjadi Itu penerus-penerus. regenerasi kita yang akan datang. Iya, betul, Betul. Pak. Di pendidikan ada lagi Pak program yang sedang dijalankan? Ya, yang kedua ya kan yang berkaitan dengan pendidikan adalah mengenai kemarin adalah pembangunan sekolah internasional juga tuh. Ada kemarin bahwa di Samarinda nantinya akan dibangun sekolah internasional bertaraf internasional. Artinya sekolah ini yang karena kan ini walaupun bagaimanapun kita nggak bisa melupakan bahwa Kota Samarinda adalah salah satu kota penyangga IKN. Nah, mau tidak mau kita mesti siap. Artinya bukan hanya dari segi sekolah yang ada saja, tapi kita memiliki juga sekolah bertaraf internasional dan nantinya menjadi pilot project lah di Kota Samarinda untuk kedepannya. Karena ya tadi semakin majunya zaman, semakin maju juga suatu peradaban di tempat itu. Apalagi moto daripada Kota Samarinda bahwa adalah Samarinda pusat kota peradaban. Nah, yang kita harapkan bahwa nantinya ketika IKN itu betul-betul sudah berpindah ke Kalimantan Timur, Samarinda sudah siap dengan segala sesuatunya. Artinya baik dari segi pendidikan, kesehatan juga yang perlu diingat bahwa lupa saya menyampaikan bahwa saat ini Rumah Sakit I Abdul Muiz sedang dalam tahap perencanaan untuk menjadi rumah sakit bertaraf internasional juga. Baik, jadi ini dua sektor landing sektor yang saat ini sedang di follow up oleh masing-masing dinas terkait supaya bisa untuk menjadi pilot project daripada IKN nanti ke depannya. Oke, karena memang kayak sepertinya ketakutan masyarakat secara tidak langsung adalah takutnya ada kesenjangan yang kemudian akan timbul ya Pak ya, di mana IKN nanti akan mulai tumbuh besar maju, sedangkan kita daerah penyangga ya harusnya juga terus berkembang. Itu yang kita maksud tadi bahwa sebelum IKN-nya dibangun kita majukan dulu. Kita majukan dulu daerah penyangganya supaya kita tidak termarginalisasi lagi nantinya. Jangan sampai ada bahasa bahwa masyarakat lokal malah terpinggirkan. Nah, itu yang kita mau bahwa masyarakat lokal mestinya menjadi tuan rumah di tempatnya. Nah, tapi satu lagi saya berpesan nantinya kepada generasi muda bahwa harus menyiapkan diri kita sebaik mungkin. Karena bagaimanapun saat ini kita tidak bisa hanya mengandalkan belajar tekstual saja, tapi normatif saja. Tapi kita mesti ada kemampuan lain yang menunjang. Kenapa? Seorang multi talent itu lebih bagus, artinya lebih mempunyai nilai di zaman yang akan datang. Itu yang pertama. Karena di canggihan teknologi sekarang Pak ya, itu nggak bisa dipungkiri. Kepintaran bisa diwakilkan robot kemudian. Tapi kemudian nilai-nilai yang harus tumbuh dan juga kemampuan sosial yang seperti itu yang mungkin dibutuhkan generasi. Oke, menarik. Nah mungkin Pak, di samping dengan infrastruktur yang sudah dibangun, kemudian ada lagi kecemasan bahwa masyarakat kita mungkin belum bisa bersekolah dengan biaya masing-masing. Apakah ada program-program dari Komisi 4 kemudian yang mendukung? Pastinya kan pemerintah memiliki program Indonesia Pintar itu KIP itu, artinya sekolah yang beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Nah, tapi khususnya kepada orang yang tidak mampu. Nah, ini kaitannya dengan dinas sosial. Artinya saya jelaskan bahwa saat ini kami meminta Komisi 4 kepada dinas sosial supaya meng-up-to-date data-data itu tuh, karena terus terang saja data yang dipakai oleh Kementerian Sosial saat ini yang ketika untuk memberikan bantuan dan lain sebagainya itu masih menggunakan data BPS, artinya data BPS yang lama tahun 2011 atau 2014 kalau tidak salah. Nah, bisa jadi yang saat ini mendapatkan bantuan itu yang punya mobilnya 2, punya motornya 2. Nah, tapi yang dulunya kaya mungkin sekarang bisa jadi tidak punya juga ada. Nah, itulah yang saya bilang tadi, ketika up to date data ini diperlukan supaya apa? Bantuan itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak sesuai dengan yang menerimanya. Karena bagaimanapun saat ini pemerintah kota juga lagi melakukan ini nih, gerakan cepat untuk memberantas miskin ekstrim. Karena diduga itu tadi data-data itu tadi yang datanya tidak valid sehingga angka miskin ekstrim itu tinggi. Nah, akhirnya dinas sosial mungkin kalau tidak salah di bulan 9 ini itu data itu bisa selesai dan bisa dijadikan patokan nanti ketika baik itu untuk beasiswa kepada orang yang tidak mampu, anak-anak yang tidak mampu maupun untuk pemberian bantuan kepada rakyat miskin. Nah, itu yang saat ini kami Komisi 4 sangat berkoordinasi sekali dengan dinas terkait supaya paling fix penting data harus selesai dulu. Itu yang paling utama. Karena data ini bisa kunci dari segalanya. Untuk memutuskan keputusan-keputusan. Betul. Karena ketika data itu valid, otomatis itu udah jelas
bisa dikatakan valid, otomatis penerimanya pun juga jelas. Jangan sampai tadi saya bilang tadi bantuan ini turun, data dari pusat yang dipakai ternyata data tidak up to date, data lama. Nah, otomatis kan yang menerima bantuan tidak tepat sasaran. Otomatis bagaimana kita ingin menghilangkan paradigma bahwa Samarinda adalah kota yang kumuh dan miskin sebagainya, sedangkan kita tidak memiliki data yang valid. Nah, berawal dari data lah saat ini dengan lintas OPD yang dibangun oleh Pak Wali Kota, beliau meminta kepada seluruh jajarannya supaya meng-up to date data ini untuk kepentingan semuanya, baik nanti untuk Disduk Capil, baik nanti Kominfo, baik itu untuk pendidikan, kesehatan, dan juga untuk dinas sosial nantinya pastinya. Ya, dan masyarakat juga harus ya Sobatkom harus cerdas nih, jangan mengaku-ngaku ya, orang kadang-kadang suka gitu nih, mengaku ada ataupun juga saat tidak ada nih malah malu atau dan lain. Nah ini yang harus kita juga sebagai masyarakat mendukung kemudian program-program dan juga langkah yang sudah diambil oleh pemerintah khususnya ya. Oke, ini menarik sedikit melihat bagaimana kemudian pengalaman selama berbaur bersama masyarakat, membawa program-program kerja dan lain, menyampaikan, mungkin melakukan reses dan lain-lain, Pak. Hal menarik apa sih, Pak, yang pernah ditemukan? Yang pasti sih ketika kita datang ke masyarakat itu pasti yang utama masyarakat itu menilai kita sosok yang sosok yang mungkin dinilai memiliki sesuatu yang lebih. Artinya dalam artian mungkin dalam hal materi ataupun dalam hal keilmuan. Otomatis ketika kita datang ke masyarakat, mereka pasti rasa ingin tahunya luar biasa dan juga menyampaikan unek-uneknya juga banyak sekali itu pastinya kan. Apalagi kami saat ini sedang menyusun juga usulan pansus artinya untuk Perda sekolah aman bencana tadi yang kaitan dengan dinas pendidikan. Nah, karena kemarin kami melakukan kegiatan pansus untuk ketahanan keluarga kan. Nah, itu pastinya ketika kita datang ke masyarakat, ketika melakukan reses maupun sosialisasi rancangan peraturan itu juga masyarakat itu ya tadi antusiasnya luar biasa, artinya mereka senang sekali ada wakil rakyat yang turun ketemu mereka, habis itu mereka bisa menyampaikan keinginannya, bisa menyampaikan unek-uneknya, apa sih yang menjadi keluh kesah mereka saat itu. Alhamdulillah ketika kita datang, artinya kita datang kepada masyarakat, kita mendengarkan keluh kesah mereka, kita catat, kita tuangkan di dalam pokok pikiran kita yang menjadi aspirasi kita dan kita sampaikan ke pemerintah kota, karena kita hanya sebagai penyampai, eksekusinya atau landing sektornya ada di pemerintah kota kan sebagai eksekutif. Alhamdulillah ketika kita datang masyarakat juga, artinya yang penting tadi yang kita bangun adalah komunikasi yang baik. Insya Allah ketika kita bangun itu tadi masyarakat pun menyampaikannya dengan baik kepada kita. Nah akhirnya setelah kita bisa menyerap itu tadi, kita tuangkan dalam pokok pikiran, akhirnya kita realisasikanlah bersama dengan pemerintah Kota Samarinda. Keluhan yang paling banyak, Pak, apa sih, Pak? Kalau boleh tahu nih masyarakat Samarinda nih. Kalau masyarakat Samarinda tuh pastinya ya tadi yang saya bilang, kalau sudah hidup susah, artinya kebanyakan mereka mengeluhkan pastinya biaya hidup yang mahal. Kenapa sih? Karena membeli saat ini biaya beli beras, bahan pokok tuh sangat tinggi lah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Nah itu memang saat ini kita sampaikan juga bahwa memang ini zaman globalisasi dan kita negara Indonesia tidak bisa berdiri sendiri juga. Ada juga namanya negara-negara yang memegang veto atas global dunia ini. Nah, mau tidak mau kita pun harus mengikuti daripada pergerakan ekonomi dunia saat ini. Dan mungkin di Kota Samarinda makanya selalu pemerintah pusat melakukan rakor itu tentang inflasi. Artinya jangan sampai angka inflasi kita itu naik. Nah, makanya Pak Wali Kota selalu gencar, artinya ketika ada harga bahan pokok yang naik, itu beliau langsung mengadakan gerakan untuk melakukan operasi pasar pastinya. Nah, itulah membuka, artinya memang keluhan masyarakat yang datang ke kami pastinya mengeluh kesah tentang hidup lah, pastinya biaya hidup yang mahal. Kemudian yang kedua, anak mereka yang mungkin sekolahnya ada juga yang mungkin tidak mampu, habis itu masalah kesehatan juga ada. Artinya berkaitan lah dengan tupoksi kami di Komisi 4 tadi, artinya kesejahteraan sosial kan kebetulan karena kita tupoksinya itu tadi, maka berkaitan dengan hal-hal itu tadi banyak disampaikan. Dan mereka juga banyak juga menyampaikan, apalagi ini kaitan dengan program pemerintah kota saat ini Probebaya yang berjalan kan. Mereka juga banyak mengapresiasi, artinya sangat terbantukan sekali. Karena dulu Mbak, ketika masyarakat mengusulkan satu usulan, itu masuk di musrembang kelurahan, naik ke musrembang kecamatan, baru ke kota, itu belum tentu bisa terrealisasi. Hal yang kecil saja, misalnya mohon maaf semenisasi yang hanya
40 sampai 50 meter saja itu mesti nunggu sekian tahun. Nah, tapi dengan ada Probebaya ini mereka sangat terbantukan sekali. Akhirnya ya kita datang ke masyarakat, mereka menyampaikan hal-hal yang krusial, artinya makanya saya selalu tanyakan bahwa mana Pak, Bu, yang program apa yang tidak di-cover oleh Probebaya. Nah, silakan sampaikan kepada kami karena kami sebagai wakil rakyat wajib memperjuangkan itu tadi kita bilang. Akhirnya ya kita diskusi, kita mendengar apa sih yang mereka mau, apa usulan mereka yang memang itu tidak bisa dijalankan oleh program Probebaya. Nah, itulah menjadi ini kan. Selain juga mungkin masyarakat itu sebetulnya apa ya tadi saya bilang mereka sebetulnya ketika kita silaturahmi datang saja itu senangnya luar biasa. Apalagi kita bisa membantu. Dan bagi kami, anggota Dewan ketika bisa memberikan bantuan itu juga nilai yang luar biasa bagi kami. Karena bagaimanapun ketika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu suatu nilai plus yang tidak ada harganya. Artinya sangat tinggi sekali nilainya itu kan, maksudnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah, artinya ketika bisa membahagiakan atau menghadirkan kebahagiaan kepada masyarakat itu bagi saya pribadi, mungkin bagi anggota teman-teman yang lain itu salah satu kebanggaan yang luar biasa. Nah, itulah yang alhamdulillah insya Allah kami ada dan selalu ada untuk masyarakat itu. Oke, luar biasa ya. Nih masyarakat Samarinda ya, jadi tidak perlu khawatir nih. Insya Allah semua aspirasi-aspirasi yang sudah disampaikan pun telah banyak didengar dan kemudian sudah diusahakan dengan sangat oleh para anggota Dewan kita yang terhormat. Nah, kemudian untuk dalam waktu dekat nih ya, Pak, kita akan pesta demokrasi di tahun 2024. Wah, sudah panas-panas nih sore ya Pak ya. Tapi kemudian bagaimana seorang Pak Denny nih untuk mempersiapkan diri di 2024? Pastinya kontestasi politik 2024 jangan sampai kita tidak terlibat. Dalam artian kami yang sebagai calon juga menjalankan tugasnya, masyarakat yang sebagai pemilih juga wajib untuk jangan sampai kita tinggi lagi angka golput kita. Ayo sama-sama kita sukseskan kontestasi politik tahun 2024 ini. Karena bagaimanapun suara satu itu sangat berarti nilainya gitu loh. Artinya untuk pembangunan Kota Samarinda. Karena bagaimanapun kita mewakili daerah masing-masing, dapil masing-masing untuk di sini. Nah, mungkin kalau saya pribadi karena kita pastinya yang duduk ini sudah memiliki pengalaman. Nah, pastinya punya strategi politik lah. Strategi politik kita mungkin berbeda-beda, tapi tetap tujuan satu adalah untuk menjadi anggota legislatif itu tadi. Nah, tapi ya tadi tetap yang kita kedepankan adalah politik santun. Artinya kita tetap bijak, tetap santun, tetap menjaga etika daripada maupun norma-norma daripada aturan-aturan yang telah digariskan oleh KPU. Mudah-mudahan sih artinya para bacalek yang ada nih, ini kan luar biasa nih, kita kan ada 5 dapil tuh, 5 dapil dan 45 anggota, kalau dikalikan 18 partai saja, calegnya sudah ratusan orang yang mendaftar ini. Nah, bagaimana yang mungkin kurang lebih 600-an itu yang bisa duduk hanya 45 saja, artinya 1:12 lah mungkin kurang lebihnya. Nah, bagaimana sih masing-masing caleg ini punya strategi politik berlomba-lomba untuk menjaring aspirasinya, artinya membawa para pemilih untuk bisa memilih mereka masing-masing. Jadi seperti itu. Baik Pak, kalau kemudian ada kecemasan di kemudian nanti di 2024 terkait golput nih, apa tanggapan Bapak? Apa penyebab yang Bapak sempat mungkin pikirkan untuk terkait golput, apalagi di Samarinda ya Pak? Ya baik, kalau masalah golput pastinya tuh ada beberapa aspek ya. Yang utama mungkin masyarakat kita ada sekian persen yang masih apatis. Apatis itu artinya cuek lah, artinya terhadap politik acuh tak acuh. Nah, tapi saya kira angka ini sudah tidak banyak lagi karena apa? Semakin majunya digitalisasi, semakin majunya komunikasi, mereka sudah bisa up to date. Apa sih tugas seorang anggota dewan? Apa sih ini? Nah, artinya mereka sudah bisa memahami, oh suara saya penting nih untuk 2024, saya mesti datang ke TPS, saya mesti nyoblos dan saya mesti memilih wakil saya nanti di 2024. Karena bagaimanapun ini menentukan langkah pembangunan ke depan. Karena siapapun pemimpinnya itu dipilih oleh masyarakat. Bukan kami yang menentukan, kami hanya sebagai pilihan daripada yang ada ini. Nah, itu salah satu aspeknya adalah apatis. Yang kedua adalah bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa mungkin masih minimnya sosialisasi yang mereka ketahui tentang bacalek-bacalek yang ada. Makanya dengan turunnya para bacalek yang ada tuh otomatis mereka jadi melihat dan menilai, memilih siapa sih yang pantas dan yang berhak untuk kami coblos nantinya. Nah, makanya disinilah tugas kami sebagai anggota, tugas KPU sebagai penyelenggara dan juga tugas pemerintah kota. Ayo sama-sama kita
rangkul masyarakat ini supaya angka golput itu tidak tinggi. Itu pastinya tugas-tugas kita bersama. Bukan hanya tugas kami saja, bukan hanya kami mencari suara saja, tapi tugas dari penyelenggara KPU maupun pemerintah kota. Ayo sama-sama kita nolkan golput itu tadi. Pak. Karena memang ini sekali lagi ya, kita memilih orang-orang yang akan mewakili suara-suara kita. Jadi kita harus nih teman-teman, sebelum meminta suara kita untuk didengar, kita bersuara dulu nih ya. Kita memilih dulu nih. Nah, tapi ada kecemasan dari golput-golput ini, kemudian para Gen Z nih Pak, para pemilih-pemilih baru yang ya bisa dikatakan termasuk kadang-kadang apatis. Nah, itu gimana Pak strateginya untuk menghadapi? Makanya saat ini kan tuh banyak Gen Z juga yang mencalonkan diri tuh. Oh iya betul. Kader-kader muda nih Pak ya. Betul, seharusnya ya tadi saya bilang mereka pasti pangsa pasarnya atau market mereka untuk menjaring suara adalah generasi mereka juga yang seumuran dengan dia gitu loh kan. Nah, tapi kami pun yang notabene sudah angkatan 40-an juga kita pun tetap bisa masuk ke sana dengan apa? Kita menyerap aspirasi apa sih yang menjadi usulan mereka, apa sih yang menjadi harapan mereka, apa sih yang mereka inginkan terhadap seorang anggota dewan itu apa gitu. Nah, kita akan duduk, mendengar dan diskusi. Saya selalu tekankan itu, ayo kita duduk dulu, apa sih yang kamu inginkan, baru kita diskusi. Oh, ini solusinya seperti ini. Oh, ini. Nah, inilah yang kita namakan bahwa generasi muda saat ini mesti lebih kritis, lebih inovatif juga gitu. Jadi mereka bisa menuangkan. Saya yakin sih generasi muda Kota Samarinda itu sudah lebih maju saat ini. Karena apa tadi saya sampaikan bahwa zaman ini sudah zaman digitalisasi dan zaman sudah sudah maju gitu, sudah modern, artinya segala sesuatu bisa dibuka di HP. Kita mau lihat perkembangan apa saat ini semua sudah muncul. Kita mau lihat siapa calon yang ini juga sudah muncul. Nah, inilah kesempatan daripada generasi Gen Z untuk ikut aktif terlibat di dalam pemilu 2024 yang akan datang. Yang pasti memilih dengan hati Pak. Wajib. Tanpa hati wah ini ya. Menarik. Kemudian mungkin di closing terakhir nih Pak, karena waktunya kurang panjang kayaknya, boleh dipanjangkan. Jadi ini mungkin bisa disampaikan tips memilih calon legislatif nih dari seorang Denny Anwar. Pastinya saya ingin mengajak kepada generasi muda khususnya bahwa satu, kenali dulu siapa sih calonmu. Kamu kenali dulu, kamu pastikan bahwa kamu kenal dengan calon yang akan kamu pilih. Yang kedua adalah kamu pahami lagi betul-betul bahwa calon ini akan membawa kebaikan untuk Kota Samarinda nantinya. Nah, yang ketiga, kalau sudah dikenali, dipahami, harusnya dipilih. Nah, itu yang paling utama. Jadi pilihlah calon yang menurut kamu bisa menyuarakan aspirasi kalian semua. Itu yang paling penting. Jadi kenali, pahami, dan dipilih. Artinya dipastikan bahwa yang kita pilih ini betul-betul sesuai dengan kemauan dan memiliki kompetensi dan kredibilitas yang tinggi. Itu yang utama. Oke, luar biasa. Yang pasti dipilih, jangan itu golput. Yang utama. Ya, karena kalau dia nggak memilih, percuma sudah mengenali dan memahami, tapi nggak memilih, golput ujungnya. Ya kan? Kalau gini-gini ungkapannya Gen Z relate Pak, kayak sama memilih pasangan gitu ya. Iya. Itu udah pasti, pasti. Terima kasih Pak di waktunya sudah menyempatkan. Salam buat para teman-teman di DPR Samarinda Pak ya. Siap disampaikan. Melanjutkan lagi habis ini lomba? Insya Allah mungkin besok kali ya dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Sobatkom yang sudah menyaksikan segmen Parlementaria. Tentunya kita sudah banyak mengenal hari ini tentang seorang Haji Denny Hakim Anwar SH dari DPRD Samarinda. Tentunya ini menjadi satu insight baru untuk teman-teman dari nilai-nilai yang dibawa, kemudian program-program yang akhirnya diperjuangkan, dan bagaimana tadi tips and trick dari Pak Denny untuk para teman-teman yang akan memilih nanti di 2004. Sampai jumpa tentunya di program Parlementaria berikutnya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.